Jika Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, terus kemudian EasyCash melakukan sebar data, maka fix hutang kalian akan lunas dan nggak usah dibayar lagi. Bener nggak sih statement seperti ini? Bener nggak sih pernyataan seperti ini? Karena banyak banget orang-orang yang bilang kalau data kita udah disebar, ya udah kita nggak perlu bayar lagi karena utang kita akan dianggap lunas. Nah, kenapa sih dan dari mana kerangka berpikir seperti ini? Kenapa banyak orang yang berpikiran bahwa kalau kita utang kita itu tergantung dari pinjol tersebut mau melanggar aturan atau tidak? Jadi gini, teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini hanyalah pendapat dan statement aja, di mana tidak ada kekuatan hukum yang membuat kalian yang menentukan teman-teman ini kalau misalnya data kalian udah disebar, maka utang kalian akan otomatis lunas dan besok nggak usah dibayar-bayar lagi. Karena setahu saya banyak orang-orang yang menyarankan hal-hal seperti ini. Tapi daripada menyarankan, alangkah lebih baik kalau kita juga menelaah lebih detail lagi, mengkritisinya dan juga mengevaluasi. Kira-kira benar nggak sih dan apa saja yang harus kalian lakukan biar utang kalian ini benar-benar lunas. Oke, jadi gini, tidak sesimpel jalan pikiran dan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ngomong memang enak. Ketika saya ngomong seperti ini, ya udah kalau besok data kalian itu disebar sama SPayLater dan Pinjam, udah utang kalian akan dianggap lunas dan kalian tidak usah bayar lagi besoknya. Nah, ngomong seperti ini memang enak, tapi coba dibayangkan lagi ketika teman-teman nanti gagal bayar, terus teman-teman mendapatkan ancaman sebar data dan ada terbukti pinjol tersebut memang sebar data, maka teman-teman, ya udah dia sudah sebar data kok, berarti kan saya udah bebas, saya udah nggak usah utang lagi. Nggak gitu ya teman-teman ya prosesnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kenapa saya tidak bilang seakan-akan memberikan angin surga kepada kalian bahwa ya udah utang kalian pasti lunas? Enggak, karena ada proses realitanya, faktanya di lapangan. Banyak yang sebar data, tapi apa utangnya lunas nggak? Enggak. Apakah dia bisa boleh nggak bayar? Ya boleh-boleh aja, bayar dan nggak bayar urusan kalian dan hak kalian juga gitu ya. Memang kewajiban kita adalah membayar hutang, tapi soal kita membayar, ya kalian mau bayar apa enggak, ya itu kan tergantung kalian, niat kalian mau bayar atau tidak gitu ya teman-teman ya. Nah, seakan-akan hal ini digeneralisir dan memang kayak ya udah kalau sebar data ya udah berarti kita udah gratis. Enggak gitu ceritanya teman-teman ya. Utang kalian di aplikasi tersebut akan terus bertambah, bunganya, dendanya akan terus jalan. Meskipun kalian punya komitmen dan banyak yang mengatakan kalau sudah sebar data nggak usah dibayar lagi. Tapi kita tetap harus tahu bahwa proses hukum semuanya itu sedang berjalan ya. Dimana kalau kalian pengen utang kalian lunas, ya udah kalian harus gugat pinjol tersebut secara perdata ataupun pidana kepada pihak yang berwajib. Baru nanti ada keputusan pengadilan, terbukti bersalah, pinjol tersebut harus ganti rugi atau mungkin kompensasinya itu melunaskan hutang kalian. Baru ada putusan pengadilan, ada keputusan resmi, baru utang kalian bisa lunas. Tapi kalau keputusan sepihak kalian merasa, wah si pinjol ini DC-nya kurang ajar nih, ini sudah melanggar aturan dan saya berhak untuk tidak usah bayar. Nah itu menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena kadang ya pinjol, terus kemudian DC penagih dan juga kalian, ini kan tiga pihak nih. Jadi kalau DC-nya yang salah, terus kemudian kalian merasa oh DC ini mencurangi saya, kalian tidak konfirmasi ke si aplikasi pinjolnya. Nah aplikasi pinjol mana tahu kalau mereka melanggar aturan dan ada keputusan bahwa nantinya si kalian ini nggak usah bayar lagi. Nah ini kan nggak tahu. Ada beberapa pihak yang berkaitan di sini sehingga teman-teman harus mempertimbangkan juga. Kalau memang terbukti kalian itu datanya disebar, kumpulkan bukti, langsung laporkan ya, laporkan ke pinjol tersebut. Kalau memang tidak digubris, laporkan OJK. Kalau tidak digubris juga, laporkan sampai ke kantor polisi. Karena ini adalah pelanggaran hukum, privasi, dan juga pidana. Nah, nanti ini akan diusut semua nih. Kalian bisa meminta kompensasi ganti rugi sebesar yang mungkin utang kalian akan dilunaskan, itu bisa. Tapi kembali lagi, tidak semerta-merta begitu hari ini disebar, udah beres urusan kalian nggak usah bayar. Nggak gitu, ada prosedur-prosedurnya yang harus teman-teman lakukan. Kenapa saya membuat video ini? Karena ya saya ingin teman-teman itu tidak termakan omongan yang mungkin menawarkan angin surga. Enggak, tapi ya benar-benar realitanya itu kalau kita berhutang dan berurusan ke pinjol itu kayak gimana sih ya. Jadi biar teman-teman lebih waspada, lebih hati-hati lagi dan ngerti langkah-langkah dan step-step apa yang harus kalian lakukan ketika kalian dicurangi seperti ini ya. Kalian akan dirugikan. Nah, kalian tuntut ganti rugi. Bukan berarti kalian dirugikan tiba-tiba kalian langsung kayak ya udahlah nggak usah dibalikin. Nggak gitu ya teman-teman. Sama halnya kayak ini tuh ngajarin orang kayak gini loh. Misal kalian punya utang atau pinjam uang di saudara kalian. Kemudian saudara kalian itu nggak sengaja mungkin datang
terlambat atau mungkin ngempesin ban mobil kalian, maka serta-merta utang kalian ke dia akan dianggap lunas, kan nggak gitu. Pasti ada omongan, ada kesepakatan, oh ya udah ini ganti ruginya tadi ya karena saya sudah bocorin ban mobilnya. Nah, ini sebagai utang kemarin aja anggap aja lunas untuk biaya perbaikan. Nah, ada omongan kayak gitu baru kalian boleh tidak membayar dan kalian dianggap bebas dan lunas. Kalau kalian sepihak, dislike OJK yang masih ada, pinjolnya masih nganggap kalian harus bayar. Nah, ini yang ada miskomunikasi nih. Kalau kalian berpikiran bahwa sesimpel itu kalau kita boleh tidak membayar hutang, ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Saya ingatkan sekali lagi tidak semudah itu, makanya beresiko sekali jika teman-teman galbay di pinjol legal, ya. Jadi kalian harus tetap tabah, kalian harus tetap tenang, fokus aja untuk bayar pelan-pelan, gak usah dipaksakan. Gak ada uang, galbaykan aja, ya. Di sini bukan saya mendukung banget orang harus galbay, enggak. Tapi ya saya tahu utang itu dibawa mati, utang itu harus dibayar. Tapi setidaknya kalau di dalam hati kalian ada niat untuk melunasi utang kalian, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Saya bisa ngomong kayak gini karena saya pun berpengalaman utang puluhan juta dan saya juga nggak tahu harus bagaimana bayarnya. Tapi ketika saya berniat, saya fokus untuk melunasi hutang, semua jalan itu akan terasa dimudahkan, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.